perkuliahannya hanya sampai tanggal 23, maka saya minta ketua kelas untuk mencari waktu pengganti sebelum Jumat minggu depan. Ya, jadi antara Rabu atau Kamis silakan Anda cari waktu kapan untuk pertemuan kedua dengan saya ya, atau ke-14 untuk plankton. Dan terakhir pertemuannya ke-15 yaitu eh, pertemuan ke-15 ya, terakhir hari Jumat minggu depan gitu. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Nah, selanjutnya materi yang akan dibahas yang pertama yaitu kultur plankton, yang kedua adalah teknik isolasi plankton, dan yang ketiga adalah peranan plankton. Saya melihat Anda nanti UAS ya, UTS ya setelah ini jam 3. Ya. Tidak ada, Bu. Coba dicek yang Prof. Endang di Google Classroom. Oh, itu tanggal 4 Desember ya? Iya, Bu. Oke, Ya, Bu, itu minggu lalu ya, berarti artinya sekarang sudah tidak ada tidak ada UTS ya. Coba sekarang saya share screen. Ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat. Oke. Ya, jadi akan membahas mengenai kultur plankton atau rekayasa dari pertumbuhan plankton. Ya, Anda sudah tahu ya, ini karena sudah pertemuan 13, tentunya dari pertemuan 1 sampai 12, ditambah lagi tutorial praktikum, Anda mengetahui apa itu plankton, bagaimana distribusi, sebaran, kemudian pembagian plankton, ya baik bersifat nabati atau fitoplankton dan hewani atau zooplankton, kemudian distribusinya di perairan tawar, payau maupun laut, dan bagaimana cara melakukan sampling, perhitungannya, dan juga aplikasi ya dari plankton yang meskipun itu akan dijelaskan di pertemuan terakhir. Nah, kenapa kultur plankton ini penting untuk dilakukan? Ini tujuannya Anda mengetahui tahapan persiapan dari kultur plankton, kemudian ya di sini alat dan bahan, media, wadah, lokasi, dan juga mengetahui skala dalam kultivasi atau tahapan kultur plankton, dan yang terakhir adalah faktor yang berpengaruh terhadap kultivasi dari plankton, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, apa peranan dari plankton itu sendiri ya? Manfaat melakukan pengkultivasian atau kultivasi atau kultur itu banyak dilakukan ya, karena plankton itu memiliki manfaat sebagai sumber pakan alami, terutama untuk orang budidaya perairan ya, banyak memanfaatkan ini. Pada prinsipnya di alam ketersediaan plankton itu ada, baik fito maupun zooplankton, tapi keberadaannya itu sangat bergantung kepada faktor lingkungan. Ya, ada lingkungan yang ideal maka plankton tersebut akan tumbuh, tetapi jika kondisi kondisi tertentu maka hanya jenis tertentu pun yang bisa tumbuh. Makanya ada peristiwa red tide atau blooming alga karena adanya peristiwa tertentu tadi yang saya maksud adalah misalnya eutrofikasi. Nah, makanya ini penting untuk dilakukan kultur skala laboratorium, semi massal maupun massal. Yang kedua, ini bisa dilakukan untuk penelitian, apalagi orang MSP. Orang MSP itu disetting menjadi seorang planner, menjadi seorang manajer. Kenapa? Karena Anda program studinya manajemen sumber daya perairan. Nah, manajemen itu sendiri kan artinya pengelolaan. Nah, pengelolaan itu kan mencakup aspek dari perencanaan, POAC. Perencanaan, organizing, actuating, dan controlling, di situ termasuk monitoring dan evaluasi. Nah, dari awal itu sudah direncanakan ya, manajemen. Bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan dan bersifat ramah lingkungan. Jadi tidak hanya diambil sekarang, tapi kedepannya sudah tidak bisa dimanfaatkan. Bukan yang seperti itu unsur manajemen yang diharapkan. Nah, selanjutnya lagi,
itu sumber daya. Jadi ada manajemen sumber daya. Nah, sumber daya itu ada sumber daya hayati, plankton itu termasuk sumber daya hayati atau nirhayati, yang manajemen sumber daya perairan yang ada di lingkungan perairan. Perairan itu luas ya. Jadi kita membicarakan perairan yang dari hulu sampai ke hilir, ya, sungai, muara, danau, waduk sampai ke lautan itu adalah bagiannya dari orang MSP. Penekanan kita adalah ke pengelolaannya. Ya, jadi pemanfaatan pengelolaan yang berkelanjutan itu prinsip. Jadi ketika Anda ingin melakukan pengelolaan dengan cara memonitoring kualitas atau kesehatan perairan, dapat menggunakan salah satunya adalah plankton ya. Kenapa fitoplankton dan zooplankton ini penting dipelajari ya sebagai mata kuliah dasar untuk semua untuk prodi MSP, untuk prodi BP, karena dalam rantai makanan, fitoplankton itu berperan sebagai produsen primer, sedangkan zooplankton sebagai konsumer primer, konsumer tingkat 1. Ya, jadi ini akan mempengaruhi keberadaan atau dinamika dalam rantai makanan. Kultur plankton ya bukan hanya sekedar menumbuhkan plankton saja, tapi bagaimana kita melakukan aplikasi ataupun penerapan teknologi untuk memproduksi sel ya ataupun organisme ataupun biomasa dalam jumlah yang banyak ya, jadi segi kuantitas atau dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu dari segi kandungan yang dimiliki oleh plankton sendiri, baik itu lipid, karbohidrat, lemak ataupun senyawa bioaktif lainnya gitu. Kemudian apakah di alam itu tidak tersedia? Ada ya, mereka akan tumbuh. Kenapa plankton bisa kita temukan di alam? Karena di alam mereka menyediakan nutrien dan juga faktor lingkungan yang dipengaruhi untuk pertumbuhannya. Misalnya, fitoplankton membutuhkan intensitas cahaya dalam melakukan proses fotosintesis dengan cara menangkap energi foton dari cahaya untuk diubah menjadi ATP ataupun NADPH. Ya, jadi bisa memanfaatkan radiasi matahari. Radiasi matahari yang dibutuhkan di sini yaitu yang sesuai dengan panjang gelombang elektromagnetik dari pigmen, ya, pigmen klorofil A, B, C, D, dan pigmen tambahan lainnya seperti karotin, pikosantin, dan lainnya. Itu disebut dengan PAR, photosynthetically active radiation. Nah, begitu juga dengan nutrien di alam itu ada nitrogen, fosfor, magnesium yang berasal dari batuan ataupun yang mineral yang terkandung di dalam perairan itu sendiri. Hanya saja saya bilang tadi kita perlu terkadang misalnya untuk sumber pakan alami membutuhkan satu spesies tertentu yang disukai oleh organisme yang dibudidayakan, misalnya udang ataupun rotifer ataupun bandeng. Jadi ada preferensi pakan alami sehingga kita membutuhkan kultivasi jenis tertentu, spesies murni tertentu untuk memperoleh biomasa yang lebih banyak. Di sini Anda bisa lihat, ini adalah gambaran salah satu kultur plankton pada skala laboratorium. Skala laboratorium merupakan starter awal dalam kultivasi ya, sebelum dilakukan scale up atau perbanyakan ke skala yang selanjutnya, yaitu skala semi massal dan juga skala massal. Perbedaan yang signifikan antara kultur skala laboratorium dengan skala semi massal dan massal, yang pertama kita bisa lihat di gambar ini adalah media atau volume kultur. Di sini Anda bisa lihat volume kultur yang digunakan itu lebih sedikit, hanya sekitar 3 liter, 5 liter ya. Bahkan ada yang 250 ml, sangat sedikit. Kenapa? Karena memang tujuan juga dari kultur skala laboratorium adalah sebagai ketersediaan stok atau bibit murni. Ya, yang kedua melihat dari selain volume, kita juga bisa melihat dari alat dan bahan yang digunakan. Di sini karena dilakukan di ruangan, ya, maka membutuhkan rak, toples, dan juga lampu, ya, karena dia butuh radiasi cahaya, maka disettinglah lampu. Itu perbedaan. Yang ketiga, dari alat dan bahan.
lokasi. Lokasi untuk skala laboratorium itu dilakukan indoor atau ruangan tertutup, sedangkan semi massal dan massal biasanya dilakukan di ruangan semi outdoor ataupun di outdoor. Selanjutnya lagi adalah proses sterilisasi. Sterilisasi untuk kegiatan laboratorium itu lebih ketat, lebih steril dibandingkan dengan skala semi massal dan massal. Kenapa? Karena semua serba tertutup. Artinya kontaminasi dengan bakteri ataupun patogen lainnya itu bisa diminimalisir. Selain itu juga nutrien ya berbeda antara skala laboratorium dan skala semi massal maupun massal. Saya lanjutkan. Nah, di sini ya, ini alat dan bahan Erlenmeyer, botol kaca, rak, lampu, ya, sehingga digunakan dalam skala yang lebih kecil. Kalau untuk skala lebih besar, menggunakan radiasi matahari. Kenapa? Karena lebih efektif juga dan lebih murah, ya, sehingga suhunya semuanya menyesuaikan suhu lingkungan. Ini gambaran untuk skala laboratorium, ini gambaran untuk skala massal. Ya, skala laboratorium lampu bisa disetting ya di kanan kiri sehingga yang digunakan adalah transparan, ini menggunakan karboy. Tapi kalau yang semi massal ataupun massal memanfaatkan radiasi cahaya matahari dari atas. Ya. Ini dalam proses wadah dan media. Media itu airnya yang digunakan. Kalau wadah, ini prosesnya untuk skala laboratorium biasanya menggunakan autoclave ataupun sumber medianya atau airnya itu dilakukan melalui proses perebusan atau boiling. Anda yang penasaran, silakan Anda searching ya, autoclave kita punya di lapangan sebenarnya. Jadi ini bisa digunakan untuk melakukan sterilisasi media, alat, dan bahan. Kemudian sekarang media, tadi itu wadah, sekarang adalah media. Media itu adalah sumber air. Nah, sumber air yang digunakan itu tergantung dari jenis plankton yang ditumbuhkan. Kalau kita memperoleh plankton air tawar, maka yang digunakan adalah air tawar, salintasnya 0, ya. 0, sekian, ya, artinya tidak salin, tidak bersifat salin. Yang kalau kita menggunakan air payau, maka kita menggunakan salinitas 5 atau sumber air payau. Begitupun dengan air laut. Bagaimana kalau dia di Malang, jauh dari sumber air, kita bisa menggunakan artificial seawater atau kita membeli air laut. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kalau kita masih dalam skala lab atau skala laboratorium masih oke, tapi kalau untuk skala semi massal dan massal sebaiknya memang dilakukan dekat dengan lokasi sumber air. Misalnya di BBAP Situbondo jelas belakangnya adalah laut, itu bisa menggunakan kultivasi atau melakukan kultivasi dengan air laut. Begitupun yang di Jepara ataupun di Tuban atau di BBAP Gondol Bali, ya. Kemudian untuk penempatan ini contohnya sama seperti tadi, ya. Untuk persiapan nutrien, tadi sudah wadah, kemudian ada media sumber air, dan sekarang adalah nutrien ataupun pupuknya. Nanti ada mata kuliah lanjutan namanya pemupukan kesuburan perairan. Nah, pemupukan di sini bertujuan untuk memenuhi nutrisi dari plankton agar mereka tumbuh dan berkembang dengan optimal. Untuk skala laboratorium yang digunakan itu adalah racikan ya, resep yang mengandung mineral ataupun vitamin ya dengan jumlah tertentu ya. Jadi banyak sekali jenis nutrien, ada walna, ada conway silis, ada profasolimedium, eftimedium, banyak sekali. Dan ini yang berbeda itu pada jumlahnya atau proporsi. Bahkan namanya pupuk walna yang BBAP Situbondo akan dimodifikasi berbeda dengan mungkin yang ada di Gondol Bali ataupun di BBAP Jepara. Ya, bagi Anda yang tertarik untuk PKL di sana silahkan ya untuk lab kultur. Bagaimana dengan nutrien yang digunakan pada skala semi massal dan massal? Di sini ya karena terlalu besar volumenya, mereka bisa menggunakan pupuk yang sudah jadi seperti NPK. Ya langsung dilarutkan di dalam air, dimasukkan ke dalam kolam atau bak. Ya. Jadi ini adalah gambaran untuk skala massal ataupun semi massal, bisa menggunakan baik fiber bulat, bisa juga pakai styrofoam, bisa kolam segi 4 ya, tergantung fasilitas yang dimiliki oleh setiap instansi ataupun lembaga yang melakukan kultivasi.
Oke, di sini ya dalam budidaya bisa menggunakan bak fiber beton ya. Kemudian untuk semi massal itu bisa 500 liter dan bahkan untuk massal bisa 200 ton ya. Dan ditempatkan di ruangan outdoor terbuka sehingga untuk parameter lingkungannya sangat-sangat dipengaruhi oleh uh, faktor luar ya, faktor eksternal. Kemudian ini proses penyaringan ya. Jadi media tadi air itu harus dilakukan proses penyaringan. Kenapa? Karena air laut itu dalam satu tetes ataupun satu drop air itu mengandung banyak sekali organisme sehingga perlu untuk dilakukan penyaringan untuk meminimalisir. Penyaringannya untuk skala laboratorium bisa menggunakan penyaringan kertas saring ya 0,2 mikron atau juga pakai filter siring namanya. Sedangkan untuk skala semi massal maupun massal bisa menggunakan filter bag. Jadi ukuran penyaringannya dia lebih besar. Kenapa? Karena volume yang digunakan juga sangat besar ya. Kemudian untuk proses sanitasi, kalau tadi dengan menggunakan autoclave atau boiling ya, ini hanya cukup perlu disikat baknya, kemudian diberikan klorin dan juga dikasih atau diberikan natrium thiosulfat. Ini pupuk yang digunakan. Nah, selain tadi persiapan nutrien, media, kemudian nutrien, media, wadah, dan lokasi, hal yang lain yang penting dan paling utama adalah menggunakan bibit atau strain murni. Kenapa? Karena ini yang ingin dikembangbiakkan ya. Untuk strain murni, Anda sudah melihat ya tutorial praktikum, Anda bisa mengambil sampel dari alam, kemudian Anda amati, identifikasi, kemudian Anda inokulasi, isolasi. Anda isolasi itu Anda ambil satu spesies saja dari banyak spesies yang ada di botol sampel. Tapi proses ini tentu memakan waktu yang panjang, yang lama, kemudian jam terbang yang tinggi dalam artian skill yang dimiliki oleh si isolator dalam melakukan isolasi. Dan yang kedua bisa dilakukan dengan cara membeli atau diperoleh dari lembaga instansi pemerintah ataupun non pemerintah yang melakukan komersialisasi atau bisa Anda entah meminta ataupun membeli ya dari tempat tersebut. Pengalaman penelitian mahasiswa saya ada yang mendapatkan dari BPP Situbondo, ada juga yang mendapatkan dari Plankton yang Purwokerto ya, tergantung dari jenisnya. Nah, kalau beli dari pemerintah, instansi pemerintah atau non pemerintah, positifnya juga Anda bisa mendapatkan nutrien di sana, bisa beli ya konvensilis ataupun walnu. Nah, kemudian itu dilakukan scale up ya, pengalaman yang penelitian kemarin 600 mili mereka beli, itu ada anak 3 orang, kemudian mereka scale up hingga mendapatkan volume 10 liter sampai 15 liter. Itu jadi proses aklimatisasi, kemudian kemudian ditumbuhkan ya, karena apa, siklus hidup plankton itu lebih termasuk singkat ya, apalagi yang fitoplankton itu sampai 14 hari ya, bahkan ada yang bertahan sampai 21 hari. Kalau yang zooplankton itu lebih lama ya, sekitar 25 hari untuk yang zoea ke PL yang udang, sehingga tidak butuh waktu lama untuk proses kultivasi. Selanjutnya, setelah Anda kultivasi, Anda lakukan atau Anda lanjutkan ke tahap pemanenan. Pemanenan ini bisa dilakukan secara parsial, mengambil misalnya untuk tujuan pakan alami, karena kita perlu memberikan pakan pagi, siang, sore ke bak organisme yang dibudidayakan, misalnya udang atau rotifer, maka ini diambil secara parsial ya. Bisa menggunakan ember, bisa menggunakan selang. Tapi kalau yang panen secara keseluruhan berarti subaknya dikosongkan, kemudian Anda ambil, Anda endapkan, Anda ambil biomasanya untuk keperluan misalnya Anda mau buat produk, masker, dan sebagainya. Atau mengukur kandungan lipid, karbohidrat, dan lemaknya, itu juga bisa. Ini salah satu contoh pemanenan, jadi ini sebagai pakan alami untuk zooplankton, roti. Oke.
Nah, selanjutnya adalah kondisi. Ini adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh, ini terutama untuk kultur skala laboratorium. Jadi yang skala laboratorium suhu harus diperhatikan. Kalau semi massal dan massal kan menggunakan suhu lingkungan. Tapi kalau yang laboratorium bisa ditambahkan AC ya untuk mengontrol pertumbuhannya karena biasanya untuk kesediaan stok. Jadi tidak dipacu untuk pertumbuhan. Salinitas ini yang air laut ya. Kemudian ini intensitas cahaya ini juga pada skala laboratorium bisa menggunakan 2.500 sampai 50.000, tapi pada 7.500 dia sudah termasuk optimal untuk pertumbuhan. pH netral. Kemudian ini yang paling ini penting juga yaitu fotoperiode. Jadi periode sinar terang dan gelap disesuaikan. Kalau pada outdoor kan bisa menyesuaikan cahaya matahari. Kalau ini kita bisa setting lampunya menggunakan timer ya. Setiap harinya dia akan menyala dan juga mati otomatis. Bisa kita setting 16:8 atau di Indonesia kita bisa setting 12:15 atau 14:10. Ini tadi faktor-faktor lingkungannya, ada suhu, ya, kemudian ada pH, ada oksigen terlarut untuk proses aerasi ya. Kalau oksigen terlarut itu dan juga terutama untuk zooplankton ya. Kemudian ada cahaya, kemudian media kultur. Ini aerasi untuk difusi ya, juga untuk homogenisasi terutama dari golongan diatom ya yang sukanya mengendap di bawah. Kemudian ini contoh yang dibudidayakan atau dikultivasi. Bagaimana cara memperoleh ukurannya? Ini Anda bisa ukur menggunakan mikrometer yang bisa ditempelkan dalam lensa okuler pada mikroskop ya. Jadi banyak sekali spesies, lebih dari 18.000 ya. Jadi Anda bisa kekayaan mega biodiversity ini bisa Anda isolasi. Ini adalah contoh dari algae fitoplankton ya. Jadi sel per mili ada yang sifatnya koloni, ada yang seluler tunggal. Ya, jadi untuk yang seluler langsung saja individu per mili, tapi kalau yang koloni itu ini hitungannya per sel. Jadi ini didasarkan pada septum ataupun sekat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada 6 sel per mili anggapannya. Jadi harus ditahu dulu ya kalau mau menghitung apakah ini termasuk soliter ataukah ini termasuk koloni. Kemudian nutrien, tadi saya sudah sampaikan ada nutrien, jadi digolongkan ada dua. Yang pertama adalah makronutrien, kemudian yang kedua adalah mikronutrien. Makronutrien diperlukan dalam jumlah yang lebih besar, ya. Di sini ada nitrogen dan fosfor, ini untuk protein, fosfor untuk asam nukleat atau untuk inti sel DNA. Kemudian ada juga kalium untuk protoplasma, magnesium untuk landasan klorofil, sulfur, ada biotin, ada kalsium. Ya, ini berperan penting untuk pertumbuhannya. Kemudian mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi sangat mempengaruhi perkembangan, misalnya pembentukan untuk dinding sel, ya, pembelahan sel, ini sangat dibutuhkan. Ini kultur mikroalga dalam skala laboratorium ya, pakai gelas Erlenmeyer. Ini nantinya akan dilakukan scale up seperti ini ya. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara teknik isolasi plankton dari alam. Sementara ini bisa membeli dulu dari lembaga ya. Kemudian untuk fase pertumbuhan atau siklus hidup ya, tentu semua organisme itu akan mengalami kematian ya. Jadi dari proses awal ini adalah kurva sigmoid ya. Jadi ini adalah sumbu aksis X. Ini adalah umur dari kultur ya, atau ini day of culture. Di sini adalah kepadatan sel atau kelimpahan sel atau densitas. Pada fase pertama yaitu disebut dengan lag ataupun induction phase atau fase adaptasi, di mana nutrien masih sangat banyak, populasinya masih sangat sedikit, dia baru bersiap untuk tumbuh. Kemudian memasuki fase percepatan pertumbuhan atau eksponensial. Di sini terjadi reproduksi baik itu oksosporulasi ataupun pembelahan biner 2N ya, 2, 4, 8 dan seterusnya. Di sini dimanfaatkan nutrien sebanyak-banyaknya. Lanjut, dia mulai masuk ke fase pertumbuhan yang mulai stabil ataupun namanya decline relative growth. Jadi tidak
linear seperti ini, tidak, tapi dia mengalami pengurangan sampai masuk ke dalam fase stasioner atau pertumbuhan tetap. Di sini secara ideal fase yang organisme yang tumbuh sama dengan yang mati. Kenapa? Karena di sini nutrien sudah banyak dihabiskan sehingga terjadi kompetisi. Ya, di sini sampai akhirnya ini pada fase umur 14 ya. Ya, ini mulai mengalami yang namanya decline ataupun death phase, fase kematian. Kenapa? Dinding sel mengalami lisis, nutrien sudah tidak ada, sel menua. Ya. Jadi itu fase pertumbuhan dari plankton secara ideal. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada?